Baik teman-teman, di sini akan saya membahas apa saja dampak-dampak korupsi. Yang pertama, ekonomi, yang kedua, pelayanan kesehatan, yang ketiga, sosial dan kemiskinan di masyarakat, yang keempat, birokrasi pemerintahan, yang kelima, politik dan demokrasi, keenam, penegakan hukum, yang ketujuh, pertahanan keamanan, yang kedelapan, pelestarian lingkungan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang kita bahas pertama yaitu dampak korupsi pada ekonomi. Yang pertama yaitu satu, menurunkan pertumbuhan ekonomi, di mana korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi, mengurangi efisiensi investasi dan alokasi sumber daya, dan merusak kepercayaan investor. Yang kedua, meningkatkan ketimbangan ekonomi, di mana korupsi cenderung memperkuat ketimbangan ekonomi dengan memberikan keuntungan kepada segalitar orang atau kelompok yang korup, yang dimana sementara mayoritas masyarakat menderita akibat kekurangannya akses dan kesempatan. Yang ketiga, menghambat penggunaan infrastruktur, di mana korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang vital bagi pertumbuhan ekonomi, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membangun dialihkan ke tangan koruptor. Yang keempat, meningkatkan biaya hidup, di mana korupsi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa karena adanya suap dan pungutan liar yang harus dibayar oleh produser dan konsumen. Yang kelima, menyebabkan ketidakadilan ekonomi, di mana korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi dengan memperkuat sistem yang memberikan keuntungan kepada orang-orang yang memiliki akses dan kekuasaan, sementara orang-orang yang kurang beruntung terus menderita. Di mana untuk mengatasi dampak negatif korupsi terhadap ekonomi ini diperlukan langkah-langkah seperti pencegahan dan penindakan yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, penguatan lembaga anti korupsi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan perantasan praktik korupsi. Baik, kita bahas yang kedua yaitu dampak pelayanan kesehatan. Nah, apa saja dampak pelayanan kesehatan ini? Yaitu yang pertama, tingginya biaya kesehatan. Yang kedua, tingginya angka kematian ibu. Yang ketiga, tingginya angka kematian bayi. Yang keempat, tingkat kesehatan masih buruk. Yang kelima, kematian ilmu manajemen, yang dimana apabila korupsi terjadi sampai ke bagian ke manajemen. Baik, kita bahas yang ketiga, yaitu dampak sosial dan kemiskinan di masyarakat. Ada beberapa, yaitu pertama, meningkatnya kemiskinan. Korupsi yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan karena dua alasan. Yang pertama, bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkaitan dengan tingkat penurunannya kemiskinan. Yang kedua, ketimpangan pendapat akan berefek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, lanjut bagian kedua, tingginya angka kriminalitas menurut Transparansi Internasional, yaitu terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan, di mana rasionya ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya juga, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga meningkat. Dengan mengurangi korupsi dapat juga atau secara tidak langsung mengurangi kejahatan yang lain. Lanjut bagian ketiga, demokratisasi, di mana praktik korupsi yang korupsi menimbulkan demokratisasi di kalangan warga masyarakat. Kemerosotan moral yang diperuntukkan penjabat publik, politik, artis di media massa, menjadikan sedikitnya figur
keteladan yang menjadi role model, apalagi bagian generasi muda. Yang dimana muda berperan dan terpengaruhi. Demokratisasi juga merupakan mata rantai dampak korupsi terhadap bidang pendidikan karena korupsi menyebabkan biaya pendidikan tinggi, angka putus sekolah tinggi, dan banyak sekolah yang rusak. Lanjut bagian D, dampak korupsi di birokrasi pemerintahan, di mana kebocoran keuangan negara yang paling besar di lingkungan lembaga negara adalah melalui perdagangan barang dan jasa. Lemahnya pengawasan dan kurangnya penerapan disiplin serta saksi terhadap penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara berdampak birokrasi pemerintahan yang buruk. Bagian E, dampak korupsi politik dan demokrasi. Nah, di sini pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan anggaran pendapatan belanja negara di DPR kemungkinan tidak terlepas dari kepentingan politik dari masing-masing partai yang diwakilinya.